Oke, nah di sini ini materinya eh, untuk yang awal ini seperti yang kita udah bahas sebelumnya ya mengenai pertemuan differential parsial. Ini kalau misalkan ada boundary condition, ini contohnya kemarin. Jadi kita langsung ke yang selanjutnya. Nah ini metode pemisahan variabel. Jadi di sini nih untuk metode pemisahan variabel itu kalau misalkan ketemu dengan apa namanya persamaan diferensial parsial yang variabel itu belum ngumpul gitu ya dibilangnya. Jadi istilahnya masih ada yang x-nya itu sebelahan atau belum belum jadi di satu bagian. Nah itu harus kita pisahkan terlebih dahulu agar kemudian nanti memudahkan untuk penyelesaiannya. Contoh ya di sini, di sini misalkan kita punya persamaan. Mungkin nanti saya jelaskan ini ya. Saya tunjukkan dulu contohnya, baru kemudian akan saya jelaskan step by step langkah-langkahnya dengan penjelasan langsung lewat tulisan, nggak pakai PDF ini. Jadi misalkan di sini ada X DUDX min Y DUDY plus 2U sama dengan 0. Kemudian kita dikasih boundary conditionnya itu U 1,1 sama dengan 3 dan U 2,2 sama dengan 48. Kemudian di sini kita diminta untuk mencari penyelesaiannya, yaitu di sini itu adalah U-nya. U-nya itu berapa sih endingnya nanti. Nah, untuk mendapatkan ini kita harus seperti mungkin mirip sama, sama yang waktu pertama kita ketemu ya. Di sini U-nya itu harus dimisalkan. Jadi kalau ketemu yang macam-macam kayak begini, U-nya itu misalkan bahwa dia itu merupakan perkalian dari dua function yang fungsinya itu memiliki variabelnya terpisah ya. Yang satunya cuma X doang, yang satunya itu cuma Y doang. Nah, anggapannya begini, jadi fungsi X yang dia itu fungsi X kecil, yang Y ini fungsi Y kecil. Nah, baru setelah itu kita bisa selesai. Nah, endingnya nanti, ini akan saya jelaskan nanti lebih detail. Endingnya itu teman-teman mau pengen dapat ini nih, U, X, Y itu berapa sih sebenarnya? Nah, ini yang pengen kita dapatkan. Jadi akan saya jelaskan langkah-langkahnya setelah ini. Oke. Kalau misalkan ada pertanyaan, ada yang kurang jelas, atau mungkin ada yang notice saya ada yang salah tulis atau apa, ini ya, tolong langsung disampaikan. Oke. Hmm. Metode pemisahan variabel. Nah, di sini tadi contohnya itu adalah X du X min Y du Y plus 2U sama dengan 0. Kemudian di sini ada boundary conditionnya U 1,1 itu 3 dan U 2,2 itu 48. Kita diminta untuk menyelesaikan mencari UX ini berapa sih di sini? Oke, yang pertama-tama, ya step pertama, teman-teman harus asumsikan bahwa O, X, Y itu sama dengan X besar fungsi X dikalikan Y besar fungsi Y. Jadi dia perkalian dua variabel yang eh, perkalian dua fungsi yang variabelnya itu terpisah. Gitu. Baru kemudian setelah ini kita masukkan ke persamaan yang kita punya. Jadi step 2-nya, masukkan U, X, Y ke PDP-nya. Jadi di sini akan jadi ini ya, di sini saya tuliskan untuk X-nya, saya tuliskan yang X kecilnya seperti ini, Y kecil seperti ini. Tapi kalau untuk function saya tulis pakai kapital. Jadi di sini X. Nah, ini kan kalau misalkan diturunkan terhadap X, berarti di sini ada do.
X besar per do X kecil, karena dia akan ada hasilnya. Tapi kalau yang punyanya Y, dia langsung jadi Y gini aja. Jadi Y itu istilahnya udah langsung ini ya, apa namanya, karena dia nggak punya X gitu, dia dianggapnya sebagai fungsinya aja. Ya cuma yang X, fungsi X besar aja. Kemudian main, Y kecil, do, karena terhadap Y, jadi kayak gantian gitu ya. Jadi Y besar per do Y kecil. Dan lupa ada sisa X-nya di depan. Ini punyanya X-nya ini. Maka di sini plus 2U. U-nya saya tulis U2. X besar, Y besar. Jadi ini yang indeks di dalamnya nggak saya tulis ya. Nah, kita dapat persamaan seperti ini. Kalau ini ya, itu kan tadi namanya dia pemisahan variabel. Kita tuh punya mengumpulkan yang X dengan X, yang Y dengan Y. Maka di sini si persamaan ini kita bagi dengan X besar, Y besar. Jadi function X, Y. Maka yang di sini akan sisa X per X besar, do X besar per do X kecil. Yang di sini pun sama. Y per Y besar. Karena X-nya kan akan habis ya yang ini. Yang ini Y-nya juga akan habis. Y per Y besar, do Y besar per do Y kecil. Yang di sini plus 2. Ini sama dengan 0. Nah, di sini kita udah dapat seperti ini. Sekarang kita akan coba untuk memisahkan. Jadi di sini memisahkan biar dia kepisahnya jelas. Jadi ada antara ruas kanan dan kiri. Jadi di sini X-nya kita taruh di ruas kiri. Yang ada Y-nya kita pindah ke kanan. Jadi tinggal kita dua. Y kecil per Y besar. Do Y besar per do Y kecil. Terus kemudian di sini angka 2 ini boleh ikut yang mana? Nah, ini boleh terserah ya, mau ikut yang depan ataupun yang belakang sama aja, asalkan teman-teman harus konsisten. Ya, posisinya boleh ikut yang X ataupun ikut yang Y. Cuma nanti bedanya itu di hasil endingnya sih, yang bikin agak berbeda. Nah, kalau misalkan sudah, dia udah kekumpul nih. Jadi istilahnya yang X sudah kumpul dengan X, yang Y sudah kumpul dengan yang Y. Maka di sini eh, variabel itu sudah terpisah. Nah, ini kalau misalnya variabel sudah terpisah, maka kedua apa ya di sini ya misalnya bilang persamaannya ya entah itu di ruas kanan ataupun di ruas kiri, maka dia itu eh, akan sama dengan eh, suatu konstanta yang sama. Ya, ini adalah salah satunya syaratnya. Jadi ketika fungsinya tadi apa persamaan PDP-nya itu sudah kita pisahkan nih variabelnya, yang X kumpul dengan X, yang Y kumpul dengan Y dengan seperti ini, maka dia itu akan sama dengan hasilnya ya. Kalau misalkan di ini ya diselesaikan, hasilnya itu akan sama dengan suatu konstanta. Misalkan di sini saya anggap konstanta tersebut itu adalah K ya. Ini konstantanya saya anggap dia mereka sama dengan K, maka di sini kita akan punya sama yang kayak kemarin ya, karena ada dua sama dengan di sini, kita punya dua persamaan. Yaitu pertama ketika yang X itu sama dengan K, sama ketika yang Y sama dengan K. Nah, dengan berbekal dua persamaan ini, kita akan bisa menyelesaikan PDP ini. Yang pertama, step ketiga ya. Step ketiga di sini selesaikan dua persamaan yang ada. Persamaan pertama yaitu ketika yang X plus 2 itu sama dengan K. Oh, gitu. Nah, ini kalau ini akan saya coba selesaikan. Pertama saya pindah dulu angka 2-nya biar nggak bingung.
Duanya pindah dari ruas kiri ke ruas kanan, jadi plus 2 jadi min 2. Kemudian baru dari sini akan saya selesaikan untuk ini hasil ini menggunakan integral. Jadi kita pisahkan lagi, yaitu variabel x besar dan x kecil. Jadi yang sini sisa seper x do x besar, yang di sini tinggal jadi seper x kecil do x kecil. Oke, udah ketemu bentuk seperti ini, sama seperti yang minggu lalu ya. Ini langsung kita integral di sini. Nah, kemudian ini muncul ln x yang di sini Kamin 2-nya saya taruh di luar. Kemudian di sini ln x ya. Nah, jangan lupa seperti yang minggu lalu ya, karena di sini adalah integralnya itu integral tak tentu, kita masih belum tahu hasilnya, maka dia akan ditambah dengan suatu konstanta. Konstanta di sini saya anggap dia jadi A gitu misalkan ya konstanta. Nah, ini mungkin mirip dengan minggu lalu, tapi sebenarnya sama aja. Jadi boleh aja di sini A ini, oh, wait, ada yang salah sedikit, kurang telennya. Hmm. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan apa namanya Kamen 2 ini dikalikan keduanya atau dia dianggap sebagai salah satu dikalikan dengan hanya ke ln x saja itu memungkinkan karena dianggap yang belakang ini apa namanya konstantanya dia kan berupa angka tertentu nih, nah dia berapapun sebenarnya nggak akan ngaruh gitu, endingnya nanti akan jadi satu. Di sini ini ada perlu kita tambah ini ya mutlak sebenarnya. Jadi nilainya akan selalu positif ini juga, yang ini juga. Oke. Sekarang biar gampang, yang di sini akan saya kumpulkan jadi satu. Yang di sini jadi ln x. Yang ini saya anggap ini ya, apa kepisah. Jadi yang di sini akan jadi apa namanya pangkat cuma pengalinya yang bagian ada x. Jadi itu akan jadi pangkat di sini. Pangkat k min 2. Karena ini plus, kalau logaritma berarti dia kayak dikali. Ya. Maka di sini x besarnya itu adalah sama kayak A X pangkat K min 2. Hati-hati ya, K min 2 itu pangkat. Oke, ini masih konstantannya masih pakai A. Itu satu, itu jadi satu persamaan kita dapat itu. Kemudian persamaan yang kedua itu adalah yang Y. Ini jauh lebih ringkas karena nggak ada angka duanya. Do Y per do Y kecil. Ini sama dengan suatu konstan. Maka di sini caranya sama persis ya. Kita tinggal, nah ini misahkan nih, yang Y besar dan Y kecil. Kalau udah kebentuk yang seperti ini, maka teman-teman bisa integral langsung. Integral langsung, kemudian yang ini sama ya caranya dengan itu. Ln Y, yang ini K dikalikan ln Y kecil, plus, jangan lupa ini, ada variabelnya lagi di sini. Ada konstantanya lagi, yaitu saya tulis sebagai B. Kemudian ini sekarang saya kok jadikan satu, yang bagian Y kecil, maka di sini akan jadi ln Y kecil itu pangkat K kali B. Ya, ini pun boleh dikasih gini deh, biar konsisten. Maka di sini Y besarnya itu adalah B, saya taruh depannya. Y pangkat K. Nah, kayak gini. Oke, kita udah dapat X besar dan Y besar, yang itu mereka tadi apa namanya asumsi permisalan kita yang pertama ini udah kita dapatkan sekarang. Nah, dari dua berbekal dua ini ya, berbekal dua penyelesaian X dan Y, maka kita tuliskan lagi, bahwa U
X, Y itu adalah perkalian antara fungsi X dan fungsi Y. Saya tuliskan di sini. X-nya itu adalah A. X kecil pangkat K min 2. Kemudian dikalikan Y. Y-nya itu adalah B dikalikan Y pangkat K. Nah, A dan B ini kan sama-sama konstanta. Jadi mereka kita kumpulkan jadi satu variabel namanya C. Boleh, kalau penamaannya itu boleh macam-macam ya. Boleh. Kalau di sini saya pakai A, B, dan C. Teman-teman bisa pakai yang lain asalkan konsisten itu nggak masalah. X pangkat K min 2 dan Y pangkat K. Oke. Nah, kita udah punya nih fungsinya U, X, Y. Nah, tapi kita masih punya PR. Di sini kita masih punya konstanta C yang kita nggak tahu sama pangkat K. Ini yang konstanta dari tadi ya, ketika kita udah memenuhi variabel, itu kita juga belum tahu. Maka tugas kita selanjutnya adalah substitusi apa namanya boundary condition ke fungsi yang sudah kita dapat. Tadi kan kita punya bantuan dua boundary condition kan ya. Nah, itu dua itu kita gunakan untuk mendapatkan fungsi UXY tanpa ada konstanta lagi. Jadi di sini step keempat adalah substitusi boundary condition ke fungsi UX, Y. Ya. Jadi kalau udah dapat ini fungsi UX, Y-nya, sekarang kita substitusi nih boundary condition tadi. Kita pakai misalkan boundary condition yang pertama, yaitu U 1,1 sama dengan 3. Jadi di sini tadi kan UXY-nya C E pangkat X pangkat K min 2 kalikan Y pangkat K. Sekarang kita substitusi. Ini sama dengan 3. C 1 pangkat K min 2 kalikan 1 pangkat K sama dengan 3. Berapapun ya, 1 pangkat berapapun akan sama dengan 1 kalikan C tetap C. Nah, C-nya kita ketemu eh, 3 di sini. Kemudian yang selanjutnya kita mau cari yang untuk mencari K-nya ya, kita pakai boundary condition yang kedua, yaitu U 2,2 sama dengan 48. Maka di sini saya tulis ulang aja, X, Y-nya C X pangkat K min 2 Y pangkat K. Maka di sini saya tuliskan adalah sama dengan 48, C-nya tadi 3, X-nya itu 2 pangkat K min 2, Y-nya itu 2 pangkat K. Maka di sini ini saya bagi 3, 1 bagi 3, di sini 6. Ini 16 sama dengan, karena sama-sama 2, berarti pangkatnya bisa kita jumlahkan. K min 2 plus K. 16 itu 2 pangkat 4 ya. Maka di sini 2 pangkat 2K min 2. Pangkatnya kita jumlahkan ya, karena di situ perkalian bilangan pokoknya sama-sama 2. Maka di sini 4 ya, pangkatnya 11 ini sama dengan 2K min 2. Maka ini akan kita selesaikan. 4 plus 2 sama dengan 2K. Pindah ruas ya, min 2-nya. 6 sama dengan 2K. K-nya sama dengan 3. Nah, kita dapat C-nya sama dengan 3, K-nya sama dengan 3. Maka U X, Y yang tadi awalnya C, X pangkat K min 2, Y pangkat K itu akan sama dengan 3 X pangkat 3 min 2 dikalikan Y pangkat 3. Maka hasilnya adalah 3 X Y pangkat 3. Ini adalah U X Y yang memenuhi PDP tadi di atas dan juga boundary condition yang sudah kita punya. Oke, sampai di sini mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Mungkin ada step yang masih belum jelas atau mungkin perlu diulangi, silahkan disampaikan.
Apakah terlalu cepat? Bagaimana? Aman, Pak. Aman? Yang lain mungkin? Kalau dari saya sudah jelas, Pak. Oke. Nah, mungkin ini ya, setelah ini teman-teman siap-siap untuk mungkin sediakan kertas. Nanti mungkin akan ada contoh untuk saya minta teman-teman mengerjakan langsung. Nanti kemudian hasilnya bisa di fotokan. Saya siapin dulu. Saya ulang dikit ya dari atas tadi. Setelah ini kemudian akan kita lanjut sedikit, kemudian ada contoh. Pertama, di sini kan tadi kita punya PDP-nya ya. PDP-nya seperti ini. Kemudian kita ingin memusnahkan variabelnya untuk menyelesaikan PDP ini ya. Dengan bantuan boundary condition ada dua, yaitu U11 U 1,1 sama dengan 3 sama U 2,2 sama dengan 48. Kemudian step pertama teman-teman harus asumsikan atau misalkan bahwa U-nya di sini itu adalah perkalian dua function yang yaitu variabelnya terpisah, yaitu di sini function X dan function Y yang punya variabel X dan Y ini terpisah. Setelah diasumsikan seperti itu, kemudian masukkan UXY itu ke PDP yang kita punya. Setelah dimasukkan, baru kemudian di sini kita pisahkan, dibagi dengan dua ini ya, function yang besar yaitu X, Y besar. Baru di sini terpisah X kumpul dengan X, yang Y kumpul dengan Y. Kemudian kita benar-benar pisahkan, kita bedakan ruasnya, yaitu ruas yang di sebelah kiri ada X, yaitu X kecil dibagi X besar, do X besar per do X kecil, plus 2, jadi duanya itu boleh ikut di sini ataupun ikut di belakang. Eh, yang belakang jadi Y kecil per Y besar, do Y besar per do Y kecil. Nah, variabelnya sudah terpisah. Kalau variabel sudah terpisah, maka keduanya itu akan sama dengan suatu konstanta. Ini ya, konstanta yang sama. Kita misalkan konstanta itu sebagai K di sini. Nah, setelah terpisah seperti ini, kita akan bisa menyelesaikan dua buah persamaan yang ada, yaitu ketika yang bagian yang ada X-nya sama dengan K dan bagian yang ada Y-nya sama dengan yang K. Nah, yang pertama kita selesaikan yang X. Nanti ke belakang itu sebenarnya apa ya? Yang paling sering muncul ya ini ya bentuk untuk pemisahan variabel itu yang ada ln-nya seperti ini. Jadi bisa teman-teman coba lihat nanti di contoh ya. Di sini kita pisahkan dulu angka duanya ke ruas kanan biar kumpul dengan konstanta konstanta yang ada.
baru kemudian kita selesaikan menggunakan integral. Jadi di sini ada 1/x besar, 2x besar, sama dengan K-2 di sini dikalikan 1/x kecil, 2x kecil. Nah, diselesaikan integralnya 1 itu adalah ln x besar sama dengan K-2 kali ln x plus suatu konstanta di sini ya. Nah, di sini seperti yang saya sampaikan tadi, K-2-nya pun boleh dia itu dikalikan dengan ln X saja atau dikalikan juga dengan yang ln A itu nggak akan jauh berbeda nantinya. Dan di sini saya buat K-2-nya itu cuma dikalikan dengannya bagian ln X aja. Kita anggap bahwa dia itu untuk konstantanya itu udah langsung memang terpisah begitu. Nah, di sini kita selesaikan len, Kamen 2-nya kita pindah ke dalam len biar nanti bisa bisa dibuat persamaan gitu ya. Dia akan jadi pangkat Kamen 2. Maka di sini X-nya adalah X kali pangkat Kamen 2. Yang Y jauh lebih sederhana dengan langkah yang sama persis gitu ya. Mungkin bedanya cuma nggak ada angka 2-nya di sini. Nah, di sini kita dapat Y-nya itu endingnya adalah B Y pangkat K. Nah, kita udah dapat X yang dan Y yang memang terpisah. Sekarang kita kembalikan lagi nih ke permisalan tadi yang kita buat di awal ya asumsi kita, yaitu X, Y sama dengan X fungsi X dikalikan fungsi Y. Fungsi X yang udah kita dapat, kemudian dikalikan fungsi Y yang udah kita dapat, A dan B-nya kita lebur jadi satu konstanta, biar nggak bingung bisa jadi dua gitu ya. Karena endingnya kan jadi satu konstanta. Baru setelah kita dapat nih fungsi UXY-nya, sekarang kita substitusi menggunakan boundary condition untuk menyelesaikan. Jadi di sini U11 sama dengan 3 untuk yang pertama. Jadi kita masukkan X-nya 1, Y-nya 1, dan itu kalau dimasukkan hasilnya sama dengan 3. Ternyata dari boundary condition yang pertama, kita dapat C itu sama dengan 3. Kemudian untuk yang boundary condition yang kedua, yaitu U2,2, itu sama dengan 48. Kita lakukan step yang sama. Kita input di sini X-nya, X-nya itu 48, C-nya tadi 3 ya, dapat dari yang sebelumnya. X-nya sekarang 2, pangkat K min 2, dan Y-nya pun 2, pangkat K. Nah, ini maka di sini didapatkan bahwa ini ya disederhanakan dapat di sini dibagi 3 16 bagi 3 1 maka akan jadi 16 sama dengan karena bilangan pokoknya sama nih 2 maka di sini kita bisa operasikan pangkatnya jadi penjumlahan. Jadi K min 2 plus K. 16 itu 2 pangkat 4 yang di sini jadi 2 pangkat 2 K min 2. Maka 4 itu akan sama dengan 2 K min 2. Sehingga didapatkan di sini K-nya sama dengan 3. Setelah dapat nih ya, C dapat, K dapat, kita kembalikan lagi ke ini tadi, UX yang udah kita punya terakhir, yaitu C sama dengan X pangkat K min 2 dikalikan Y pangkat K. Nah, ini kita ganti C-nya itu 3, K-nya juga 3. Maka hasil akhirnya adalah UXY-nya itu adalah 3X Y pangkat 3. Mungkin ada beberapa hal yang harus teman-teman notice ya di sini. Perlu diingat bahwa biasanya itu yang sering keliru itu di bagian ini ya. Kalau X-nya di sini nggak kembar, teman-teman nggak bisa mengoperasikan karena bilangan pokoknya itu nggak sama. Sehingga nanti harus ada cara lain untuk kemudian bisa diselesaikan. Termasuk yang di sini, kalau dia itu nggak 1,1 maka nggak akan ada, nggak bisa langsung seperti ini. Nggak satu pangkat berapapun kan tetap satu gitu ya. Maka kita bisa langsung dapat konstanta C gitu. Oke, nah ini adalah step-stepnya. Sekarang saya lanjut sedikit. Jadi kalau misalkan kita ke oh, PDF tadi. Nah, ini ya, sama ya, 3X ya pangkat 3. Nah, seperti ini, hasilnya sama. Nah, kemudian sekarang, tadi kan saya sempat bilang di awal ya, kalau misalnya untuk metode pemisahan variabel ini, itu bisa juga dimanfaatkan untuk yang ordernya lebih dari satu. Jadi misalkan di sini contoh yang selanjutnya itu adalah yang ordernya dua. Nah ini mungkin ya udah masuk yang non-linear ya. Ini akan lanjut juga dengan yang akan kita bahas di minggu depan nanti, minggu selanjutnya. Kalau hari Kamis nanti kita mungkin akan lebih ke latihan soal dulu. Senin depannya setelah
Kamis dan Senin kan masih ini ya, setelah Lebaran nanti itu kalau Kamisnya kita latihan soal, Seninnya mungkin kita akan ke PDP non-linear. Di sini kita akan coba lihat dulu, tetap dengan metode pemisahan variabel, tetapi di sini ordernya dua. Oke, di sini kita punya persamaan do kuadrat U per do X kuadrat sama dengan 9 do U per do T. Nah, ini agak berbeda ya. Kalau seringnya dari kemarin-kemarin kita pakainya itu X, Y, dan di sini adalah sekarang X, T. Ini lebih relate sebenarnya ke aplikasi karena biasanya itu ada suatu function yang dia itu tergantung dengan posisi sumbu X yang satu dimensi dengan T-nya ini bisa jadi waktu, bisa juga dia jadi suhu, bisa juga. Jadi kayak kalau dimisalkan tuh misalkan kita anggap kita punya batang, batang besi begitu, kita anggap dia itu cuma satu dimensi, cuma garis doang gitu misalkan. Kemudian kita pengen tahu misalkan apa ya, perubahan suhunya ketika salah satu ujungnya itu kita panaskan. Bagaimana sih kemudian suhunya itu menyebar di sepanjang eh, apa namanya si batang tersebut. Nah, itu bisa menggunakan ini. Atau nanti lebih detail, lebih real nanti sebenarnya di ini ya minggu ke 13 14 yang itu lebih aplikasi. Nanti akan ketemu lagi dengan yang seperti ini. Oke. Nah, di sini ada sedikit perbedaan. Jadi ada istilahnya itu namanya initial condition sama boundary condition kalau yang di sini. Apa sih yang initial condition? Nah, kalau yang initial condition itu di sini ini udah jelas ya. Kalau ini T-nya itu adalah waktu. Jadi kalau namanya initial condition, jadi ketika T-nya sama dengan nol. Yang satu lagi namanya boundary condition. Kalau yang boundary condition ini apa mirip sama yang kemarin. Jadi ketika T-nya itu sekian, ketika X-nya itu nol, maka dia bernilai nol. Tapi ketika dia eh, apa namanya U-nya itu L, T, L-nya adalah misalkan kita tadi anggap X-nya itu adalah suatu satuan panjang gitu ya, besaran panjang, maka dia itu yang paling ujung satunya. Nah, yang ujung satunya pun U-nya itu bernilai nol juga kayak begini. Dan dengan T itu lebih besar dari nol. Jadi memang udah berjalan gitu ya dianggapnya ya. Kalau yang initial condition itu untuk sepanjang X gitu. Nah, ini ada muncul trigonometri ini di sini. Hati-hati. Oke, kita akan lebih lihat lebih detail pembahasan seperti yang tadi. Saya tambah dulu kalau oke. Di sini mungkin harus agak pelan-pelan kan biasanya agak sedikit. Kalau di awalnya ini sama ya, seperti yang orde satu tadi, nggak jauh berbeda. Cuma di sini adalah ada pangkat duanya, ada kuadratnya gitu bedanya dengan yang sebelumnya. Tadi kita dapat persamaannya do kuadrat U per do X kuadrat sama dengan 9 do U per do T. Hati-hati ya cara nuliskannya ini yang kadang sering keliru. Yang kalau di atas sebagai pembilang pangkat duanya itu ada di do-nya. Artinya di sini dia itu diturunkan dua kali. Kemudian kalau yang untuk penyebutnya itu kuadratnya ada di X. Jadi dia diturunkan dua kali terhadap X. Bedakan sama penulisan yang satunya itu ada yang U per do X kuadrat. Nah, ini berbeda. Ini ordernya satu, tapi derajatnya dua. Kalau ini ordernya order satu, yang ini order dua. Jadi bedanya kalau ini diturunkan dua kali, kalau ini diturunkan satu kali, kemudian dikuadratkan. Berbeda ya. Oke, kita kembali ke sini. Sama seperti yang tadi, ini saya tuliskan dulu aja ya boundary conditionnya, yaitu ketika U X, nol, jadi ketika T-nya sama dengan nol, maka dia akan sama dengan 2 sin 3 pi X per L. Kemudian boundary condition yang kedua, ketika X-nya yang nol, T itu sama dengan nol, sama ketika L, T itu sama dengan nol. Oke, kita punya tiga itu. Dengan bekal tiga boundary condition ini, kita diminta untuk menyelesaikan
PDP ini nonlinear ini order 2. Sama seperti yang tadi, kita harus buat asumsi dulu nih yang step pertama. Step pertama kita buat asumsi bahwa U itu adalah perkalian dari variabel X yang dia itu fungsi X dan variabel T yang dia fungsi T. Seperti ini. Agar tadi ya kita anggap dia akan terpisah gitu variabelnya. Ah, kemudian langkah yang kedua kita substitusi ke persamaan ini, maka dia akan jadi do kuadrat di sini. Kalau yang ada X besar saya tulis langsung ininya aja ya, functionnya tanpa ada indeksnya seperti yang ini, biar nggak ribet. Sama dengan 9 do X T per do T kecil. Oke, sudah seperti ini sama seperti yang tadi kita akan selesaikan. Jadi yang di sini akan jadi karena ini cuma satu variabel ya dia udah berubah jadi do jadi d karena dia bukan parsial lagi. D kuadrat x per d x kuadrat ini dikalikan dengan t sisanya ya tadi kan dianggap sebagai konstanta berarti di sini. Ini 9 yang ini akan jadi x dia akan jadi dt besar per dt kecil. Oke, setelah udah seperti ini semuanya agar terpisah variabel yang kita bagi dengan xt. Yang di sini akan jadi seper x d kuadrat x per dx kuadrat. Yang ini akan jadi 9 seper t dt per dt kecil. Nah, sama seperti yang tadi, kalau misalkan sudah terpisah variabelnya, kemudian sudah terpisah ruas kanan kiri ya, ini lebih enak bahkan dibanding yang tadi karena ini sudah terpisah kanan dan kiri, jadi nggak ribet. Maka dia keduanya akan sama dengan suatu konstanta. Sama, lagi-lagi kita pakai K di sini ya. Kita pakai K. Sekarang ini yang mungkin agak berbeda nih dengan yang tadi karena muncul ada yang kuadrat. Jadi kalau misalkan yang ordernya satu, tadi bisa kita selesaikan menggunakan integral biasa. Langsung menggunakan integral, endingnya kita dapat lenglet. Tapi kalau ada yang kuadrat, nah ini nggak bisa yang serta-merta seperti itu. Jadi ada aturannya. Kita selesaikan yang kuadrat dulu aja ya, biar mungkin teman-teman bisa eh, tahu yang lain nih dibanding yang satunya tadi. Oke, kita ambil yang ada kuadratnya, yaitu seper x d kuadrat x per dx kuadrat sama dengan k, gini ya. Oke, nah kalau misalkan sudah seperti ini, sekarang kita mau apa ya, rubah susunannya nih, biar lebih enak. Jadi di sini yang x-nya ini kita kalikan dengan k, jadi saya kayak semua susi dikalikan dengan X besar, maka di sini akan jadi KX begini ya. Kemudian ini sekarang saya pindah ke ruas kiri, dikumpulkan lagi nih. D kuadrat X per DX kuadrat min KX ini sama dengan 0. Oke. Nah, ini ya, bentuk yang ini itu adalah bentuk umum dari ODE, Ordinary Differential Equation atau persamaan diferensial biasa, yang mungkin dulu eh, apa yang sebelumnya teman-teman pernah dapat. Nah ini ya, karena di sini juga mungkin udah berubah jadi do jadi d, ya udah satu variabel aja gitu ya. Jadi bentuk umum ODE, tapi dia itu yang order 2. Hati-hati ya ini, order 2. Bentuk umumnya itu biasanya itu dituliskannya pakai ini ya, apa namanya? Lambda kuadrat min K sama dengan 0. Itu biasanya itu ditulisannya kayak begini.
Kalau tahu ini apa namanya apa namanya bentuk umumnya seperti ini penyelesaiannya itu ada tiga macam ini apa namanya kondisi. Ini ya, ini yang harus ini yang penting. Soalnya ke bawah dikit. Oke, ini yang cukup penting aturannya. Jadi ini bentuk boundary condition seperti ini dia itu akan ada tiga macam kondisi yang bisa kita pilih sesuai dengan yang kita informasi yang kita punya nanti. Jadi misal di sini ya, kondisi pertama. Jadi ketika si lambdanya, hasil ini lambdanya nanti ya, dia itu eh, plus minus beta. Atau anggapannya itu nilainya plus minus dari suatu angka yang dia itu bukan nol, bukan imajiner. Jadi dia itu anggapannya suatu apa ya? Ya lagi-lagi di sini bisa dibilang konstanta gitu ya. Ya tapi yang angkanya dia itu bukan nol, bukan imajiner. Maka kalau ketemu lambdanya seperti ini, penyelesaian seperti ini, maka penyelesaian X-nya itu adalah, nah ini ya, ini yang agak ribet. Itu adalah konstanta satu dikalikan pangkat min beta X plus konstanta 2 dikalikan pangkat beta X. Jadi yang satunya plus, yang satunya minus ya, tergantung ini. Ini biasanya kembar begini ya. Karena ini bentuk kembar kayak gini. Kayak misalkan biasanya yang X kuadrat min 4, kayak begitu kan kembar ya jadinya. Ataupun angka yang lain, tapi yang penting syaratnya di sini harus minus ya. Biar dia jadi pangkatnya itu kembar. Kalau nggak minus pun bisa dibuat minus, tapi nanti di sini munculnya imajiner. Karena akar dari minus. Ya, ada yang mau tanya mungkin? Kita lanjut. Boleh Pak, lanjut Pak. Oke, oke. Nah, ini bentuk seperti ini ada penulisan yang lain ya. Ini kan kalau pakai pangkat pangkat seperti ini. Nah, itu ada penulisan yang lain itu pakai namanya trigonometri hiperbola. Jadi biasanya yang kalau mungkin teman-teman sering pernah tahu ya, itu ditulisnya pakai cos atau sin H. Nah, ini cuma eh, plus B sin H beta X. Nah, ini yang cukup ini ya, agak eh, rumit tuh di bagian ini. Jadi ini kalau tadi ya akar atau hasilnya dari bentuk umum ODE-nya itu dia bukan nol dan bukan imajiner, maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Ya, karena kalau yang lambdanya ini sama dengan nol, artinya adalah yang nggak ada kan-nya. Jadi yang langsung lambda kuadrat sama dengan nol. Nah, ini kita bisa dapat nih hasilnya juga, yaitu X itu sama dengan suatu konstanta ditambah konstanta yang lain dikalikan X. Nah, begini aja. Kalau lambdanya sama dengan. Nah, sekarang yang ketiga itu kalau lambdanya dia itu imajiner kayak begini. Yang tadi saya bilang kalau di sini plus pasti munculnya itu bentuk yang ketiga ini. Tapi kalau di sini min, nah ini bentuk yang pertama. Nah, kalau imajiner dia seperti apa? Kalau yang imajiner maka di sini dia langsung ini mirip sama yang pertama, tapi dia nggak ada hiperbolanya. Nah, seperti ini. Jadi kita punya muncul tiga konstanta ya, ada A, ada B, dan juga beta. Di sini dengan beta itu adalah hasil akarnya. Nah, sekarang bagaimana kemudian kita tahu bisa memilih di tiga ini? Padahal kita di sini di depan, itu kan kita belum tahu nih, kita masih pakai KX seperti ini. Nah, ingat, kita tadi udah punya boundary condition ya di atas. Mana tadi ini boundary conditionnya? Salah satu boundary conditionnya atau di sini adalah initial condition itu sama dengan 2 sin 3 px per L. Nah, ini ada hint di sini nih, ada bantuan gitu ya. Bahwa
U-nya itu mengandung ada sin-nya, ada trigonometri, dan dia bukan hiperbolik. Maka dengan informasi ini, informasi dari inisial kondisinya dia itu adalah trigonometri, maka kita bisa asumsikan bahwa persamaan untuk yang X-nya ini itu adalah yang ketiga. Karena yang dari tiga pilihan ini yang menghasilkan ada sin-nya cuma di sini. Yang ini sin hiperbolik, berbeda dengan yang tadi. Maka kita harus pilih yang nomor tiga. Saya kasih nomor ya, biar teman-teman mungkin nggak bingung. Ingat-ingat nomornya. Kalau satu itu yang hiperbolik, dua itu yang ketika lambdanya nol, ketiga ini yang imajiner, tapi yang hasilnya itu adalah trigonometri biasa. Nah ini ya, saya tulis saja keterangan itu. Karena initial condition mengandung sinus atau trigonometri, maka bentuk ketiga yang dipilih. Jadi bentuk ketiga ini yang kita pilih. Nah, efeknya seperti apa? Oke, tadi kita dapat informasi bahwa U ketika X, nol itu adalah 2 apa 3 tadi ya? Baca ke atas. 2 ya. 2 sin 3 px per L. Oke. Dari sini nih, teman-teman kan dapat bantuan sekarang di sini bahwa sin 3px per L itu akan menjadi representasi untuk yang bagian sin ada sin beta x di situ. Sin beta x ini ya, saya tuliskan biar sama. Maka di sini 3px per L. Tapi kalau bagian depannya kita nggak bisa langsung bilang sama ya nantinya di sini. Kita harus selesaikan yang ini dulu. Itu sama dengan beta x. Nah ini kalau x-nya saya coret, maka betanya itu adalah 3pi per L. Oke. Betanya itu adalah 3pi per L. Oke. Kan tadi di sini kita tahu bentuk umumnya yang derajat 2 itu lambda kuadrat min K sama dengan 0. Dengan hasil itu lambda sama dengan plus minus I. Apa, imajiner I beta gitu ya. Atau bentuk imajiner. Nah, makanya di sini kalau ini kita selesaikan, K-nya itu adalah sama dengan minus beta kuadrat. Dapatnya dari mana? Nih ya. Ini kalau kita selesaikan lambda kuadrat kan sama dengan K-nya pindahkan di kanan. Ya. Lambda itu adalah plus minus dari akar K. Di sini kan jadi. Nah, nih. Kalau kemudian ini sama dengan plus minus I beta, kemudian kedua sisi saya kuadratkan, maka di sini adalah tinggal sisa K, yang di sini betanya di beta kuadrat. Teman-teman harus ingat, I itu adalah akar min 1. Maka kalau ini dikuadratkan akan jadi, maka K itu sama dengan min beta kuadrat. Ya. Nah, kita sudah dapat informasi yang kita butuhkan. Sekarang apa ya? Kita sudah dapat K, udah. Beta, udah. Mungkin yang dibutuhkan lagi tinggal A dan B itu masih dia berupa konstanta, nggak apa-apa. Nah, berarti di sini untuk menyelesaikan ini nih, persamaan yang pertama, maka kita bisa dapatkan pakai yang ini ya, yang ketiga bahwa dia itu adalah X itu A cos beta X.
Betanya kita tadi udah dapat 3pi per L. 3pi X per L plus B sin 3pi X per L. Nah, ini adalah X-nya. Dari yang pertama tadi, kita bisa langsung dapat. Dengan tahu betanya duluan. Ya. Nanti K akan terpakai di belakang. Sekarang, nah ini kan baru yang pertama nih. Kita sekarang pakai ya untuk yang kedua, sama seperti yang tadi di contoh yang satu. Kalau untuk contoh yang satu, di sini langsung ya. 9 dikalikan seperti dt per dt kecil sama dengan K. Maka di sini sama seperti yang tadi, eh, kita kumpulkan ya. Di sini K per 9 saya pindah ke ruas kanan ya. Jadi per 9 ini dt. Ini kalau ini udah seperti ini kita integral, ini juga kita integral. Yang ini akan jadi ln T, yang di sini akan jadi K per 9 kali T. Ada yang kurang nggak ya? Oh, sama ini konstantanya. Saya pakai di sini karena tadi ada A sama B ya, saya pakai C langsung. Oke. Nah, oh, ini T-nya itu sama dengan pangkat ini semua ya. K per 9 T plus C. Nah, ini bisa ada dua macam versi ya, seperti yang saya bilang tadi. Ini pun bisa, ini atau di sini ya. Ln T sama dengan K per 9 T kecil. Nah, ini ada ln-nya. C. Ini bisa juga kayak gitu. Kalau kayak gini nanti endingnya itu akan jadi C kalikan pangkat K per 9. Nah, ini sama. Nah, kita udah dapat nih, udah dapat X, udah dapat T, baru kemudian kita gabung seperti yang sebelumnya. Jadi di sini untuk U X, T, dari sini X-nya dikalikan TT. Ini adalah A cos 3px per L plus B sin 3px per L. Keduanya, semuanya ya, dikalikan dengan yang T-nya. Kita pakai yang terakhir tadi ya, yaitu pangkat K per 9 T. Pangkat eh, K per 9 T plus C. Nah, ini kadang ini yang bikin ribetnya yang di belakang ini. Maka ini akan harus ada kita ubah sedikit gitu. 3pi X per L plus B sin 3pi X per L. Ini harus kita pisah C-nya biar dia ketemu dengan konstanta kayak yang tadi. Digabung jadi habis. Ini kali ini semua. K per 9 T dikalikan pangkat C. Ya, ini kan sama-sama konstanta ya. Dia ada dipanggalkan dengan suatu angka tertentu. Maka di sini kita akan bisa lebur pangkat C ini dengan A dan B itu jadi variabel yang lain. Kita anggap variabelnya itu sekarang jadi D dan E. Di sini D cos
3px per L plus E sin 3px per L dikalikan E pangkat K per 9T. Nih ya, saya tuliskan di sini alasannya ya. A dikalikan E pangkat C, ini akan jadi D. B dikalikan E pangkat C, ini akan jadikan E. Eh, konstanta baru. Ya. Nah, kalau udah dapat ini, sekarang kita bisa masukkan boundary condition yang kita punya. Jadi misalkan boundary condition yang kita punya ketika x-nya koma 0. Ini t tadi kan sama dengan 0 ya. Sekarang kita masukkan semuanya. 0 ini akan sama dengan, kita ganti di sini. D dikalikan x-nya 0 ya. Berarti kan dia akan jadi cos 0. Plus E dikalikan sin 0. Ya. Ini semua akan dikalikan E pangkat K per 9T. Di sini. Sin 0 kan hasilnya 0. Cos 0 ini sama dengan 1. Ya. 0 maka ini akan sama dengan D dikalikan E pangkat K per 9T. Nah, hati-hati kalau ketemu yang seperti ini. Kan ini kan 0 sama dengan D dikalikan E pangkat K per 9T. Teman-teman harus tahu mana yang menyebabkan hasilnya ini sama dengan 0. E pangkat sekian ini nggak akan pernah menghasilkan 0. Ini yang sama seperti saya sampaikan minggu lalu. Ya, karena epsilon itu nggak akan hasilnya nggak akan pernah 0. Maka yang bisa menghasilkan 0 itu adalah D-nya. Maka di sini adalah D-nya itu sama dengan ya, karena E K per 9 pangkat K per 9 ini tidak pernah sama dengan 0. Ya, kita dapat nih D-nya sama dengan 0 sekarang. Sekarang tinggal yang selanjutnya ketika yang initial condition yaitu ketika U x, 0. X,0 tadi hasilnya adalah 2 sin 3px per L ya. Sekarang kita tahu nih di sini adalah 2 sin 3px per L. Ini akan sama dengan, nah tadi kan D-nya sama dengan 0 nih udah dapet nih, maka yang ini nggak usah kita hitung. Maka dia udah langsung hasilnya adalah 0 plus E sin 3px px per L kalikan E pangkat. Nah, ini K per 9 kali T-nya. T-nya kan 0. Maka di sini E pangkat 0. Ya. E pangkat 0 itu 1. Maka di sini langsung yang ini sin 3px per L-nya sama. Maka E-nya sama dengan 2. Ya. Langsung nih sama dengan angka yang di sini. Kalau sudah ketemu yang seperti ini, udah kita udah dapat nih hasil akhirnya bahwa kesimpulannya U X, T itu adalah tadi kan ini ya, sama dengan ini yang terakhir. E pangkat sin 3px per L dikalikan E pangkat K per 9T. Ini akan jadi 2 sin 3px per L E pangkat. Nah, ini K-nya nanti bisa kita pakai yang kita dapetin di sini. Min beta kuadrat. Ini kalau kita sederhana masukkan betanya ya, betanya kan ini kita kuadratkan jadi 9pi kuadrat per L kuadrat. Ini agak ribet ini. K-nya itu adalah min 9pi kuadrat per L kuadrat kali T. Nah, ini adalah UXT-nya. Hati-hati ya. Jadi di sini setelah di ending nilai K-nya itu kita masukkan. Oh, oh ini jangan lupa nih, ada saya ada lewat sedikit.
Nah, ini kan yang dari K itu ada 9-nya. Tapi di sini ada per 9-nya. Ya. Nah, ini maka ini adalah satu, ini satu. Jadi endingnya itu langsung pen P kuadrat per L kuadrat. Saya tulis ulang deh biar nggak bingung. Hasilnya adalah 2 sin 3 pi x per L E pangkat min pi kuadrat per L kuadrat T. Nah, ini adalah hasil akhir. Untuk ini puasa-puasa siang-siang ketemu yang kayak gini, semoga teman-teman bertahan ya. Silakan nanti kalau misalkan dari step-step yang saya jelaskan, mungkin setelah kelas ini ada yang masih bingung, feel free aja untuk tanya ya. Bisa by bisa WhatsApp ataupun by email pun nggak apa-apa, silahkan. Mungkin ada bagian-bagian yang saja mungkin saya salah nih menuliskan. Teman-teman ada yang notice, minta tolong nanti disampaikan. Nanti di pertemuan selanjutnya bisa kita bahas. Atau mungkin ada langkah yang teman-teman bingung, ini dari mana sih kemarin dapatnya, nggak tahu alasannya kenapa. Nah, ini bisa juga tanya, silahkan ya, daripada nanti ke belakang bingung. Karena untuk ini ya, pemesahan variabel ini akan tetap kalau saya nanti ya di materi saya, terutama di bagian aplikasi, saya akan pakai ini yang paling enak. Dan nggak akan jauh-jauh dengan tiga kondisi ini nanti. Tapi mostly yang paling sering itu ya kondisi ketiga. Tapi bisa aja muncul yang kondisi kedua. Jadi tetap diingat-ingat tiga-tiganya. Cuma yang akan sering ketemu itu yang apa namanya trigonometri biasa, yang kondisi ketiga ini. Ya, oke. Ini yang agak karena ini order 2 jadi makanya dia agak rumit. Tapi rumitnya itu yang tadi ketika memilih ini sama muncul beberapa variabel baru. Jadi itu yang mungkin harus teman-teman hati-hati. Ada muncul K, ada beta, ada D dan E tadi ya kalau saya ini pakainya ya. Teman-teman boleh loh ya kayak pakai variabel yang lain tapi asalkan konsisten gitu aja. Terus Pak itu kemudian ada L tuh apa sih maksudnya di sini? Nah, L ini adalah istilahnya apa ya? Panjangnya si X gitu. X tuh mulai dari 0 sampai L, jadi ujungnya tuh L. Tuh. Oke. Untuk yang order 2 silakan jika ada yang ingin ditanyakan pelan-pelan ya. Mungkin saya ambil sambil kilas ulang sedikit. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Saya mau bertanya, Pak. Silakan, Asifa. Yang di tadi di ini, Pak, yang betanya Bawah. itu tidak yang lambda sama dengan plus minus beta yang keadaan pertama. Itu Ya, kan ada yang pakai eksponensial, ada yang ini hiperbol. ya. Itu kalau kita mau pakai yang sikos H ini dia pas kapan, Pak? eh ini ya, mungkin ini kalau kalian notice tadi ya, saya itu memakai tiga kondisi itu, kondisi ini tuh setelah tahu ini. Jadi kita lihat di boundary condition-nya, itu yang paling gampang. Dilihat di boundary condition atau initial condition. Jadi di awal banget kan kita dapat nih informasi PDP-nya itu seperti apa, kemudian kita dikasih bantuan ada boundary condition atau initial condition. Nah, di sini di initial condition dia pakai kalau di sini kan saya pas dapatnya cuma trigonometri biasa. Nah, itu baru yang pakai yang nomor 3. Tetapi kalau teman-teman dapat di initial condition-nya di sini adalah sin hiperbolik, ada hanya ya di sini. Nah, maka itu akan kita pakai yang pertama, kayak gitu. Jadi tergantung dari informasi apa yang kita ketahui atau yang diketahui di soal gitu, Syifa. Ngikuti informasi yang ada. Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Yang lain silahkan. Di step mana kira-kira mungkin yang terlalu ribet, Pak? Apa minta tolong diulang lagi, silahkan. Karena ada beberapa kali ini ya banyak muncul variabel-variabel baru atau konstanta yang baru. Silahkan.
Oke, sambil menunggu saya kilas sedikit ya untuk yang ini. Jadi di sini pertama, sama seperti yang sebelumnya, ketika kita dapat informasi apa di soalnya itu PDP-nya sekian dan initial condition dan boundary condition-nya sudah ada, maka yang pertama kita lakukan adalah mengasumsikan atau memisalkan eh, penyelesaiannya, yaitu U-nya itu sama dengan X, perkalian dari fungsi X dan T. Dengan kita asumsikan bahwa fungsinya ini memisahkan variabel-variabel yang ada, yaitu X kecil dan T kecil. Baru kemudian setelah itu kita substitusikan ke PDP yang ada, kemudian kita ini sederhanakan di sini. Ini dimasukkan dari yang awalnya parsial sekarang akan jadi yang eh, apa namanya PDB, persamaan diferensial biasa jadi D aja, bukan do. Dan di sini hasilnya adalah seperti ini. Nah, biar variabelnya ini terpisah kanan dan kiri, maka yang kita lakukan adalah membagi kedua sisi. Ini pas ini ya udah terpisah jadi dua ruas ya. Eh, kita bagi dua sisi dengan X besar T besar. Maka akan terpisah menjadi seper X besar D kuadrat X besar per DX kuadrat sama dengan 9 kalikan seper T. Nah ini T-nya saya pindah ini apa yang ini ya. X dibagi XT jadi seper T. DT besar per DT kecil. Sama seperti yang sebelumnya, karena ini adalah apa variabelnya sudah terpisah, kemudian keduanya ini adalah menjadi persamaan seperti ini, maka keduanya itu akan sama dengan suatu konstanta yang sama, atau di sini kita sebut sebagai K. Nah, setelah ketemu seperti ini, maka yang kita lakukan sama seperti yang waktu di orde satu. Jadi, kita selesaikan dua persamaan yang muncul gara-gara sama dengan suatu konstanta ini. Jadi di sini kita ambil dulu yang panjang ya, yang X-nya, yaitu seper X besar D kuadrat X besar per DX kuadrat sama dengan K. K-nya di sini pertama saya kalikan dengan X besar dulu, yang ada sepernya ini. Baru kemudian saya pindah ruas ke kiri. Jadi akan sama dengan nol nanti. Akan jadi persamaan berikut. D kuadrat X besar per DX kuadrat min KX sama dengan bentuk ini itu adalah merupakan bentuk umum dari ODE order 2, yaitu Ordinary Differential Equation order 2, yang dia itu dituliskan secara umum lambda kuadrat min K sama dengan nol. Jadi kayak bentuknya itu eh, setara seperti ini gitu. Dengan lambdanya itu adalah dx suatu fungsi per dx variabelnya gitu. X besar dan X kecil. Maka di sini penyelesaiannya ada tiga macam kondisi, yaitu ketika yang pertama ketika lambdanya itu sama dengan plus minus beta, yang dia itu sama dengan plus minus suatu konstanta. Maka x-nya itu adalah penyelesaiannya gitu ya. Itu adalah C1E pangkat min beta X plus C2E pangkat beta X. Atau dalam bentuk trigonometri hiperboliknya, dia adalah A cos hiperbolik beta X plus B sin hiperbolik beta X. Itu yang kondisi pertama. Kondisi kedua ketika lambdanya sama dengan nol. Jadi kalau yang nggak ada sama dengan K-nya, tapi di sini nggak mungkin ya, nggak ada K-nya. Karena K-nya kan kita tentukan tadi sama dengan K. Jadi kemungkinannya 1/3 yang paling banyak. Tapi bisa sih kayaknya. Nanti mungkin kalau ketemu di contoh soal ya. Kalau sama dengan nol itu X-nya adalah C0 atau C0 ya di sini, plus C1 kalikan X. Nah, lebih sederhana ya dibandingkan dua yang lain. Kondisi yang ketiga yaitu ketika lambdanya itu sama dengan plus minus I beta, atau dia itu di dalam kondisi imajinernya. Jadi kalau yang pertama tadi itu kondisi yang apa ya, bagian yang eksaknya gitu ya. Jadi sama dengan suatu konstanta. Nah, kalau yang ketiga itu adalah yang imajinernya. Nah, kalau yang ketemu seperti ini, maka penyelesaian X-nya itu adalah A cos beta X plus B sin beta X. Bedanya dengan yang pertama, dia ada hiperboliknya. Kalau yang kondisi ketiga, tidak ada. Nah, kemudian bagaimana kita menentukan pilih yang mana nih? Nah, kita lihat informasi yang ada di initial condition atau boundary condition. Nah, karena di initial condition tadi itu ada yang sin 3px per L, ada yang trigonometri, maka bentuk ketigalah yang kita pilih. Gitu ya. Jadi benar-benar tergantung initial condition atau boundary condition yang kita punya. Karena di sini ada sinnya kan, itu yang paling cocok. Gitu.
Maka di sini tadi ya, kita punya boundary condition yaitu UX, nol dia 2 sin 3px per L. Ini yang paling cocok dengan yang bentuk ketiga. Bagian B-nya kita masih belum tahu sih, tapi yang bagian sin-nya ini jelas. Jadi sin 3px per L itu sama dengan sin beta x. Maka 3px per L sama dengan beta x, x-nya kita hilangkan, betanya sama dengan 3pi per L. Oke, 3pi per L. Ketika udah dapat nih seperti ini, maka eh, gimana sih hubungannya gitu ya antara K dengan beta dan lain sebagainya. Nah ini saya ambil ini ya, hukumnya tadi yaitu lambda kuadrat min K sama dengan 0. Ini hasilnya lambda sama dengan plus minus I beta. Ini K itu akan sama dengan min beta kuadrat. Dari mana? Nah ini ya, ini penyelesaiannya saya tuliskan di sini. Lambda kuadrat K-nya saya pindah ke kanan sama dengan K. Jadi kalau lambdanya itu plus minus akar K. Plus minus akar K ini kan sama dengan yang ini nih. Yang plus minus I beta. Ya, ini sama dengan, baru kemudian kedua sisi saya kuadratkan. Jadi yang di sini akan jadi K, yang di sini, yang plus minus beta itu akan jadi beta kuadrat. Nah, tapi kalau ini ya, I, imajiner, I kalau dikuadratkan maka dia akan sama dengan min 1. Maka di sini akan jadi min beta kuadrat. Nah, ini betanya kita masukkan 3pi per L. Kalau yang ini ya di sini ya. Maka dia akan jadi min 9 pi kuadrat per L kuadrat. Oke. Nah, sekarang kalau udah dapat nih, udah dapat X-nya, kita selesaikan yang satunya. Yang satunya yaitu yang T. Seper T besar, dt per dt kecil sama dengan K. Di sini K-nya saya bentar. Oh, dan angka 9-nya ya, 9. Ya, kelewat. 9. 9 seperti besar, dt besar per dt kecil sama dengan K. Maka di sini 9-nya saya pindah ke ruas kanan, biar sama-sama kumpul sama konstanta. Jadi 9, K per 9. Kemudian baru saya integral. Integralnya di sini sama dengan ln T sama dengan K per 9 T plus C. Di sini ya. Baru kemudian T-nya itu adalah E pangkat ini. Atau bisa juga bentuk yang satunya, yaitu kita anggap bahwa konstantanya ada ln-nya di sini. Maka hasilnya adalah kalau itu T sama dengan C dikalikan E pangkat K per 9 T. Keduanya ini nanti hasilnya akan sama aja, karena nanti untuk konstantanya, yang ini adalah E pangkat C, ataupun yang ini adalah C-nya, dia akan sama-sama melebur sama konstanta yang lain. Jadi sama. Sekarang kita tuliskan ke bentuk hasil akhirnya. UX, T sama dengan fungsi X dikalikan fungsi T. Baru kemudian di sini A cos 3px per L plus B sin 3px per L dikalikan E pangkat K per 9T plus C. Saya pakai yang pertama tadinya. Ini yang kemudian saya sampaikan tadi. Ini saya pisah, jadi kalikan E pangkat C. Ya. Baru kemudian di sini, kalau dilebur jadi variabel baru yaitu D dan E. Baru setelah dapat itu, teman-teman harus memasukkan boundary condition-nya, yaitu kita pakai yang kedua ini ya, U 0, T sama dengan 0. Berarti di sini untuk ketika X-nya sama dengan 0, dia T-nya sama dengan T, hasilnya adalah 0. Maka 0 sama dengan D cos 0 plus E sin 0 dikalikan E pangkat K per 9T. Nah, ini sin 0 kan 0, cos 0 itu 1. Maka di sini 0 sama dengan D dikalikan E pangkat K per 9T. Pangkat K per 9T ini nggak akan pernah 0 hasilnya. Maka yang menyebabkan hasilnya 0 itu adalah D-nya. Maka D sama dengan 0. Gitu ya. Baru kita pakai yang boundary condition ini yang pertama. UX, 0 sama dengan 2 sin 3px per L. Maka di sini 2 sin 3px per L kita masukkan T-nya itu 0. Ya. Tadi kan D-nya udah ketemu 0 nih. Maka di sini yang pertama bagian depan tuh sama dengan 0. Kemudian plus E sin 3px per L dikalikan E pangkat. Nah, karena di sini T-nya sama dengan 0 ya, maka di sini E pangkat 0. E pangkat 0 itu adalah 1. Maka di sini, ini kan sama persis, maka E-nya sama dengan 2. Nah, kita udah dapat sekarang. Sehingga U X, T sama dengan, ini ya, kalau saya tuliskan lagi,
dia adalah 2 sin 3px per L E pangkat. Nah, ini K-nya saya masukkan sekarang. Tadi kan K-nya masih K per 9T, ini ya pangkatnya. K-nya itu adalah min 9 pi kuadrat per L kuadrat. Nah, ini saya masukkan, dapat hasilnya adalah seperti ini. Jadi 9 sama 9-nya habis, tinggal pangkatnya min pi kuadrat per L kuadrat. Hasilnya adalah 2 sin 3px per L dikalikan E pangkat min pi kuadrat per L kuadrat T. Nah, ini adalah hasil akhir. Nah, itu adalah langkah-langkahnya ya untuk menyelesaikan. Nanti mungkin minggu depan ini yang agak cukup panjang itu kalau yang orde 2 ketemu orde 2. Oke, mungkin sekarang ini masih ada waktu sekitar 13 menit. Teman-teman gunakan untuk apa namanya mengerjakan soal latihan ya. Nanti mungkin kalau mungkin waktunya masih lebih, langsung aja kumpulkan di link yang akan eh, apa namanya saya share di chat. Bentar. Nanti jawabannya teman-teman kumpulkan di sana ya. Bentar, tugasnya saya stop share dulu. Tugasnya nanti saya tuliskan di sini. Nggak harus dikumpulkan hari ini sih, tapi nanti kalau misalkan bisa selesai hari ini lebih bagus, karena di sana juga akan terrecord waktunya. Tapi mungkin kalau misalkan nggak selesai, mungkin besok gitu, saya nggak masalah. Nomor satu, X do over do X plus dan bakalan sama dengan U plus Y do U per do Y. Ini dengan boundary condition U 1,1 itu sama dengan 2 dan U 1,2 itu sama dengan 8. Ini yang nomor satu. Satu lagi, ini yang tadi ya, yang order kedua, seperempat, dan per 16 do kuadrat U per do X kuadrat sama dengan do U per do T. Oke. Nah, kemudian dengan boundary conditionnya, initial conditionnya, jadi ketika T-nya sama dengan 0 itu adalah 5 sin 2px per L. Kemudian ada yang boundary condition ketika X-nya 0, waktunya itu T itu sama dengan 0. Satunya lagi ketika X-nya itu sama dengan L, waktunya T itu U-nya sama dengan 0. Oke. Nah, di sini ini ya sama seperti tugas yang sebelumnya. Saya kasih warna yang berbeda deh. Merah.
angka 5 dan angka 2 ini diganti dengan eh, angka 2 NIM terakhir kalian ya. Kalau ada angka 0, ganti dengan angka 5 ya. Oke. Jadi kalau misalnya contoh NIM saya, nah gini, dua angka terakhirnya adalah 0 dan 4. Maka saya akan angka 5-nya di sini saya ganti dengan 5 juga, 5 ya, tetap karena diganti dengan angka 5. Kemudian angka 2-nya saya ganti dengan angka 4. Maka di sini adalah 5 sin 4 px per L untuk boundary condition yang pertama. Kayak gitu. Apakah cukup jelas? Jelas, Pak. Oke, nanti setelah ini untuk materinya akan saya segera post di Hebat biar teman-teman ada notes atau mungkin kalau videonya saya nggak bisa janji apakah bisa hari ini, tapi akan saya coba upload secepatnya. Wah, oke, silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Bapak, untuk pengumpulannya berarti kapan ya Pak batasnya? Atau Eh, oke ini ya, di linknya udah bisa ini lihat semua linknya, bisa akses. sudah Bapak? Oke, pengumpulannya, nah mungkin karena ini besok teman-teman udah minggu terakhir ya. Mungkin kalau untuk pengumpulannya nggak apa-apa deh nanti setelah Lebaran. Kalau misalkan nggak bisa selesai sampai besok gitu. Kalau ini kan untuk nilai tugas, tapi tetap minta tolong semuanya dikerjakan ya. Mungkin nanti hari Oh, Kamis yang kita masuk dan masih online ya setelah Lebaran, saya akan ngasih contoh soal aja selain dua soal ini. Gitu. oh ya, baik Bapak. Oke. Berarti Kamis setelah Lebaran ya Pak ya? Untuk Kamis minggu Oke. ini berarti nggak ada kan ya? Kamis minggu ini udah libur kan ya. Kalian kan sampai Iya. cuma Senin Selasa aja. Jadi kita ketemu lagi mungkin Kamis minggu depan setelah Lebaran. Tapi mungkin kalau untuk pengumpulannya usahakan secepat mungkin aja nggak apa-apa. Ya lewat Baik. link tadi. Mungkin boleh ditaruh di Hebat Pak atau gimana linknya? Oh boleh boleh nanti saya taruh di Ya, Hebat lewat juga Hebat. linknya ya untuk Ya. mengumpulkannya. Oke. Silakan mungkin ada lagi. Oke, kalau mungkin tidak ada, apakah bisa kita akhiri? Mungkin setelah ini akan saya coba upload untuk materinya ya, biar teman-teman ada notes mungkin kalau tadi ada yang terlewat. Sudah Bapak sepertinya. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Sekian untuk hari ini. Saya